Bapak Ibu Guru, pernah kepikiran nggak sih, apa ya resep rahasia yang bikin sebuah tim atau kelas itu jadi kompak banget dan kerjanya satset? Nah, hari ini kita akan bedah salah satu jawaban paling mendasarnya, the speed of trust atau kecepatan kepercayaan. Anggap saja ini panduan praktis buat Anda semua dalam mengajarkan konsep kepemimpinan yang super penting ini di kelas. Oke, kita mulai dari prinsip utamanya ya. Ini kalimat sakti yang bisa langsung Bapak atau Ibu sampaikan ke siswa. Kepercayaan itu bukan cuma soal perasaan, tapi sebuah faktor yang benar-benar bisa diukur. Efeknya langsung terasa ke kinerja dan, yang paling penting, ke kecepatan. Jadi, apa aja yang akan kita bahas? Pertama, kita lihat apa ruginya kalau kepercayaan itu rendah, dan sebaliknya, apa untungnya kalau kepercayaan tinggi. Terus, kita akan bedah kerangka kerjanya, yaitu 4 gelombang kepercayaan, dan terakhir, kita sambungkan semuanya ke dampak nyata di ruang kelas. Yuk kita mulai dari sisi sebaliknya dulu. Ada istilah yang gampang banget dicerna sama siswa untuk menggambarkan kerugian dari kurangnya kepercayaan, yaitu pajak kepercayaan. Jadi, apa sih pajak kepercayaan itu? Coba jelaskan ke siswa. Ini tuh kayak bayar tol di setiap interaksi. Mau ngapa-ngapain jadi lebih lambat, lebih ribet, butuh persetujuan berlapis, dan pastinya buang-buang waktu. Nah, itulah yang terjadi kalau rasa saling percaya mulai terkikis. Nah, ini bagian yang bisa jadi bahan diskusi seru di kelas. Ajak siswa untuk cari contoh nyata pajak ini di sekolah. Misalnya, gosip yang bikin suasana jadi nggak enak, atau pas kerja kelompok ada satu teman yang ngatur-ngatur terus, atau mungkin aturan sekolah yang terasa terlalu kaku. Itu semua, sadar nggak sadar, adalah bentuk pajak kepercayaan yang mereka bayar setiap hari. Sekarang kita beralih ke sisi yang positif. Kalau ada pajak, pastinya ada juga imbalannya kan? Nah, kita sebut ini dividen kepercayaan. Poin utamanya di sini adalah, dividen ini bukan sekedar perasaan senang. Ini adalah hasil nyata yang bisa kita lihat. Kolaborasi jadi lancar, ide-ide baru bermunculan, dan semua orang jadi lebih semangat. Kepercayaan yang tinggi itu benar-benar bisa melipatkan data kinerja. Di sini perbandingannya kelihatan jelas banget ya, kiri dan kanan. Di setiap situasi, kita tuh sebenarnya sedang memilih, mau bayar pajak yang bikin lambat, atau mau dapat dividen yang bikin semua serba cepat. Ini visual yang kuat banget untuk ditunjukkan ke siswa. Biar konsepnya lebih nempel ke siswa, coba deh lontarkan pertanyaan ini. Minta mereka cerita pengalaman pribadi. Saat mereka bisa menghubungkan dividen dengan momen positif yang pernah mereka alami, pelajarannya jadi jauh lebih bermakna. Oke, kita udah paham soal pajak dan dividen. Sekarang pertanyaannya, gimana caranya mengajarkan siswa untuk membangun kepercayaan ini secara bertahap? Nah, kita bisa pakai kerangka yang keren ini, 4 gelombang kepercayaan. Analogi paling gampangnya itu seperti riak air di kolam. Semua itu berawal dari satu titik di tengah, yaitu diri kita sendiri. Lalu riaknya menyebar keluar dan mempengaruhi semua yang ada di sekitarnya. Ya, kepercayaan itu menular. Coba pandu siswa Anda melewati setiap gelombang ini, satu persatu. Tekankan bahwa mustahil kita bisa membangun kepercayaan dengan orang lain, atau gelombang 2, kalau kita sendiri nggak percaya sama diri sendiri, yaitu gelombang 1. Setiap gelombang ini jadi fondasi untuk gelombang berikutnya. Nah, ini ada tips mengajar yang efektif banget. Coba siapkan contoh dari film atau buku yang lagi ngetren di kalangan siswa. Cari satu karakter yang punya masalah kepercayaan diri. Lalu, jadikan pertanyaan ini sebagai jembatan diskusinya. Ini akan memancing analisis mereka tentang bagaimana masalah internal si karakter, rasa nggak percaya dirinya, ternyata berdampak langsung dan merusak hubungannya dengan orang lain. Mereka akan lihat koneksi antara gelombang 1 dan 2 dengan sangat jelas. Di bagian terakhir ini, kita akan tarik benang merah dari semua konsep tadi ke konteks yang paling dekat dengan mereka, yaitu ruang kelas dan proses belajar. Kenapa sih ini semua penting? Nah, ini dia intinya. Lingkungan kelas yang tingkat kepercayaannya rendah itu secara langsung menghambat proses belajar. Siswa jadi kurang aktif, malas bertanya, dan takut untuk mencoba hal-hal baru yang kreatif. Jadi ini bukan lagi soal perasaan semata, tapi soal efektivitas belajar. Coba ajak siswa untuk refleksi. Pernah nggak mereka merasa begini? Pajak kepercayaan di dalam kelas itu membuat siswa membayar dengan potensi belajar mereka yang hilang. Mereka cenderung jadi lebih pasif karena takut dihakimi atau takut salah. Jadi, kesimpulan besarnya adalah membangun kepercayaan di kelas itu bukan sekedar keterampilan tambahan atau soft skill biasa. Ini adalah fondasi utama yang memungkinkan proses belajar yang sesungguhnya terjadi. Inilah kuncinya untuk membuka potensi terbaik dari setiap siswa.
Dan kita tutup pembahasan ini dengan satu pertanyaan reflektif. Pertanyaan ini bukan cuma untuk siswa, tapi juga untuk kita semua, para pendidik. Pajak dan dividen apa yang sebenarnya sedang berlaku di kelas kita sekarang? Jawaban dari pertanyaan itulah yang akan menjadi titik awal untuk membangun fondasi kepemimpinan sejati dimulai dari ruang kelas Anda.